yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Itulah yang maha kudus. Kami memuji Engkau, kami bersyukur kepadamu, dan kami memuliakan Engkau. Engkau adalah yang maha esa. Saat ini kami Sekeuskupan Agung Pontianak terdiri dari banyak kabupaten berkumpul di sini. Kami punya kemampuan untuk berbagi pertama dalam hal melayani keluarga. Dan kami memulai segala acara kami dengan perayaan Ekaristi. Dan karena itu kami mempersiapkan hati kami sungguh sebentar meninggalkan apa yang biasanya kami pikirkan tentang masalah rumah tangga, tentang masalah pasutri, tentang relasi atau komunikasi yang bermasalah. Maka kami datang pada Tuhan dan kami menyatakan dengan lagu yang kami persiapkan. Kita buka Mada Bakti 367. 367. Mari kita bangkit berdiri. Berpantas hati menjelang Tuhan, berias nubari di awal waktu. Bapak Ibu, saudara-saudari, sore hari ini kita merayakan Ekaristi dan intensi kita untuk perjumpaan kita mulai sore hari ini sampai dengan minggu siang. Nah, seyogianya yang memimpin Ekaristi ini Bapak Uskup, tapi Bapak Uskup ada acara mendadak percakapan ini tanggal 26 sebelumnya sudah kembali jam 2 tadi, tapi karena sudah menggunakan saya dan bisa, maka saya lupa tidak ada belaba mengaku sebagai karena kita mulai dari sini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gembira sekali kita dapat bertemu, berjumpa bersama untuk belajar bersama, belajar untuk mengasuh, karena mengasuh itu ternyata adalah maka kita akan belajar bersama bagaimana mengasuh putra putri yang dipercayakan kepada kita dengan baik, dengan tepat, dan juga dengan mencapai tujuan dari pola atau dari usaha kita mengasuh mereka. Nanti kita akan belajar bersama sepanjang perjumpaan kita mulai sore hari ini sampai dengan siang. Pertama-tama atas nama Pontianak dan Komisi Keluarga, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu atas kesediaan
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil suami istri untuk ikutkan ambil bagian dalam tugas karya kerasulan gereja. Namun karena tugas itu terhambat oleh kelemahan-kelemahan kami, sehingga kami kurang memperlihatkan dan memberikan kesaksian hidup keluarga Kristiani yang baik di tengah-tengah masyarakat kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah mengangkat relasi cinta suami istri menjadi lambang relasi cinta kasih antara Engkau sendiri dengan mempelaimu yaitu gereja. Namun kami sering menodai relasi cinta kasih yang suci itu dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau menginginkan bahwa setiap keluarga Kristiani hidup bersatu, penuh kesetiaan dalam suka dan duka sampai mati. Namun dalam hidup sehari-hari, kami masih suka mementingkan diri sendiri dan kurang mengusahakan kerukunan dan kedamaian keluarga. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau dengan perantaraan Putra Yesus Kristus telah membuat keluarga kami menjadi gereja kecil yang kudus. Semoga dengan bimbingan dan kekuatan Roh Kudus, kami masing-masing anggota keluarga mampu saling memberikan dan mewujudkannya dalam saling mencintai secara global, sama seperti Kristus telah mencintai kami, bahkan sampai mati di kayu salib. Harapan dan permohonan kami sampaikan kepadamu dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu untuk tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama
kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.